Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Arun Alfirawati dengan NIM 3524102993 dari kelas IE 24C6 dari program studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Poin-poin utama yang akan saya bahas di sini adalah, pertama, ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Yang kedua, ada demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Yang ketiga, ada tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Kita masuk ke topik pertama, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Dalam dunia industri, nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menjalankan aktivitas perusahaan maupun etika kerja. Tiga nilai Pancasila yang menurut saya relevan adalah ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila ini tercermin dalam perlakuan adil terhadap pekerja, tanpa diskriminasi suku, agama, maupun ras. Hak-hak pekerja seperti upah layak, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja harus dijamin oleh perusahaan. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam mengambil keputusan industri, prinsip musyawarah penting dijalankan melalui forum-forum internal, dialog antara pekerja dan manajemen, serta mekanisme pelaporan dan aspirasi. Selanjutnya adalah ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia industri tidak boleh berorientasi semata pada profit, namun juga harus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekitar, dan pemerataan ekonomi. Dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan memberikan hak dan kewajiban yang seimbang, serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Dalam kepemimpinan, atasan bersikap terbuka, adil, dan mengedepankan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan, semua level karyawan diajak berdiskusi melalui forum ataupun rapat. Selanjutnya ada contoh nyata dari pengimplementasian Pancasila dalam dunia industri. PT Indonesia Epson Industri atau tempat kerja saya, sebagai bagian dari industri global, telah mengadopsi standar Responsible Business Alliance atau RBA dalam menjalankan operasionalnya. Melalui standar ini, perusahaan berkomitmen menjaga hak asasi pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta bebas dari diskriminasi. Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan menyediakan medical check-up atau MCU tahunan untuk seluruh karyawan, memastikan jam kerja sesuai regulasi, serta menyediakan saluran pelaporan pelanggaran secara etis dan rahasia yang kita sebut sebagai Dropbox. Program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena perusahaan menghormati hak dan martabat setiap karyawan serta memberikan perlakuan yang manusiawi. Selanjutnya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan memberikan akses yang adil terhadap kesejahteraan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja tanpa diskriminasi. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Demokrasi ekonomi diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini menegaskan bahwa industri tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, tetapi harus dijalankan secara kolektif untuk kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk nyata demokrasi ekonomi adalah Corporate Social Responsibility atau CSR, yakni tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Berikut adalah penerapan CSR oleh perusahaan industri. PT Land Industri Persero bersama anak perusahaannya yaitu PT Altran Indonesia, PT Surya Energi Indotama, PT Land Railway System, dan PT Land Telekomunikasi Indonesia menggelar program Corporate Social Responsibility bertajuk Land Industry Company Go Smart dengan tema membangun Indonesia bersama SDM berkualitas. Program Land Company Go Smart secara khusus menyasar 70 siswa dan siswi terpilih dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB se-Bandung Raya. Para siswa dipilih berdasarkan prestasi akademik, keaktifan dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan berasal dari latar belakang yang beragam, serta rekomendasi dari sekolah masing-masing.
Bantuan yang diberikan berupa tunjangan pendidikan dalam bentuk uang tunai dan perlengkapan sekolah yang diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar mereka. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Globalisasi membawa dampak besar dalam perubahan dinamika industri nasional. Produk-produk asing masuk secara masif, dan gaya hidup masyarakat pun banyak yang mengadopsi budaya luar. Hal ini dapat mengancam eksistensi identitas nasional. Beberapa pertanyaan reflektif yang perlu diajukan adalah, apakah industri nasional kita mampu bersaing di tengah arus globalisasi? Bagaimana kita memastikan bahwa perkembangan industri tetap mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa? Sebagai mahasiswa, peran kita adalah menjadi agen penjaga identitas nasional dengan mendorong penggunaan produk lokal, terlibat dalam inovasi yang berbasis budaya Indonesia, mengembangkan teknologi yang adaptif terhadap kearifan lokal. Kesimpulan dari presentasi saya adalah, dunia industri perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam operasionalnya, seperti menjunjung keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Prinsip demokrasi ekonomi menuntut agar industri dijalankan secara kolektif demi kesejahteraan bersama yang dapat diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Di sisi lain, globalisasi menjadi tantangan serius bagi identitas nasional. Oleh karena itu, industri harus tetap menjaga jati diri bangsa dengan mendukung produk lokal serta mengembangkan inovasi berbasis budaya. Peran mahasiswa sangat penting dalam mendorong terciptanya industri yang tidak hanya mengajar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan melalui penerapan Pancasila, demokrasi ekonomi, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Industri dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan globalisasi. Mahasiswa juga berperan sebagai agen pelestari identitas nasional dengan mendukung produk lokal, inovasi berbasis budaya, dan teknologi yang berpihak pada kearifan lokal. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kita sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi bagian dari kemajuan industri, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membuka wawasan kita bersama tentang pentingnya sinergi antara kemajuan industri dan nilai-nilai kewarganegaraan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.